Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kita berjumpa pada kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang. Hari ini Jumat 19 September 2025. Tema pada pagi hari ini adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu peranan penting bagi kehidupan kita adalah jiwa kita, hati nurani kita, kolbu kiri kita. Karena jiwa inilah sebenarnya yang menentukan apakah kita ini menjadi beriman, bertakwa, menjadi orang baik yang selalu di jalan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, jiwa yang berada di dalam kolbu kiri kita, di dalam jantung kita, ya, apabila dikembalikan kepada kodratnya, yaitu bertauhid kepada Allah, maka jiwa ini akan senantiasa untuk selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi ini terjadi karena kita semakin rutin istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Semakin kita istiqomah beribadah kepada Allah, maka komunikasi jiwa dengan Allah Subhanahu wa taala semakin lancar. Akibat daripada komunikasi itu, ya, yang disebabkan karena istiqomah di dalam beribadah, itu Allah menurunkan cahaya, ya, dan malaikatnya, dan masuk ke dalam kolbu kiri kita untuk mengendalikan kolbu kiri kita. Cahaya itu adalah keimanan, rahmat Allah, petunjuk Allah, cahaya Allah, hidayah Allah, ya. Dan orang itu akan senantiasa dikendalikan oleh Allah. Orang itu akan selalu berada di jalan yang lurus. Nah, rutinnya komunikasi jiwa dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan kolbu kiri, maka ada yang dihasilkan dari lancarnya komunikasi kolbu kiri atau jiwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sesuatu yang dihasilkan. Apa itu? Yang pertama adalah orang itu akan mempunyai ketakwaan kepada Allah. Orang itu bertakwa kepada Allah. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan orang yang bertakwa kepada Allah itu disebabkan karena dia sering melakukan syiar-syiar Allah. Salah satu contoh misalkan ibadah haji, ya. Ada penyembelihan hewan kurban, ya. Orang itu senantiasa ikut di dalamnya. Orang itu selalu berkurban, kemudian dia memelihara kambing atau sapi yang mau dikurbankan. Kemudian dia menghadirkan orang-orang sekitar untuk memeriahkan kurban itu. Maka itulah, dan pada hari raya Idul Adha kita melakukan penyembelihan hewan kurban. Nah, disitulah sebetulnya syiar-syiar Allah. Kemudian salah satu syiar Allah juga adalah ketika kita sholat berjemaah, ya, kita mengumandangkan azan, kita zikir bersama, kemudian kita sholat berjemaah, ya. Kemudian diselipi dengan kajian-kajian keilmuan, kajian-kajian agama. Nah, itu juga bagian daripada syiar-syiar, ya, syiar-syiar Allah.
ketika kita mengumpulkan ya, sedekah ya, atau infak dari orang lain ya, kemudian kita kumpulkan, kita undang anak-anak yatim ya, kemudian kita undang warga sekitarnya untuk ikut memberiahkan pelaksanaan santunan anak yatim ya, itu adalah bagian daripada syiar-syiar Allah. Nah, hal-hal seperti itulah yang menyebabkan kita itu bertakwa kepada Allah. Sehingga ketika kita secara istiqomah melakukan syiar-syiar Allah, maka secara otomatis ya, Allah akan memberikan fasilitas yang berbentuk takwa. Mari kita lihat di dalam surat Al-Hajj ayat 32. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Zalika wa may yu'addim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub ya. Demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka hal itu timbul dari ketakwaan qalbu. Jadi takwa itu sebetulnya bukan karena kita hebat, bukan kita yang mampu, tapi itu adalah fasilitas yang Allah berikan karena kita sudah mensucikan jiwa kita. Karena qalbu kiri kita atau jiwa kita berusaha untuk senantiasa dijaga komunikasinya dengan Allah. Kita senantiasa mengadakan syiar-syiar Allah yang sesuai petunjuk Allah, Al-Quran dan hadis. Nah, setelah itu Allah tanamkan takwa di dalam qalbunya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua adalah bagaimana dengan iman kepada Allah, termasuk iman kepada Rasulullah. Pada dasarnya tidak jauh berbeda, Bapak. Jadi itu terjadi disebabkan karena orang itu memelihara qalbu kirinya, memelihara jiwanya untuk senantiasa berkomunikasi dengan Allah, yaitu lewat jalur ibadah. Kemudian orang itu istiqomah menjalankannya. Orang itu ridha karena mengharapkan rahmat Allah. Nah, disitulah maka akan muncul Allah mengalirkan cahaya di dalam. Nah, ketika kita rutinitas istiqomah di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah, ya, maka Allah munculkan juga iman di dalam qalbunya. Jadi iman itu sebetulnya ada di dalam qalbu, tepatnya qalbu kiri, jantung sebelah kiri. Nah, Allah akan memberikan fasilitas itu kepada memberitakan fasilitas iman. Tapi kita harus mencapai tahapan-tahapan yang harus dilalui. Apa tahapan itu? Maka di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 ya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman dan percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu. Apa maksudnya? Maksudnya kita menyembah Allah, hanya Allah yang kita sembah. Ya. Kita meyakini bahwa Allah yang maha kuasa dan hanya Allah, tidak ada yang lain. Kita tidak perlu mencari pendamping. Kita tidak perlu menyekutukan Allah, hanya Allah yang kita sembah. Demikian juga kita yakin bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan orang itu mau memperjuangkan agama Allah,
perjuangkan dengan semata-mata ridho Allah, baik itu dengan harta yang kita miliki, ya, termasuk dengan jiwa kita yang kita miliki, kita perjuangkan untuk membesarkan agama Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, ketika ayat ini kita lalui dengan ridho, dengan ikhlas, ya, semata-mata ridho Allah, maka Allah tanamkan iman di dalam kalbu kita, di dalam jantung sebelah kiri kita. Allah tanamkan iman. Jadi Bapak Ibu, untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, maka sucikanlah kalbu kiri kita, sucikanlah jiwa kita, ya. Kemudian kita senantiasa jiwa kita berkomunikasi dengan Allah, yaitu dengan jalan beristiqomahlah di dalam beribadah kepada Allah, ya. Nah, ketika ini sudah dilaksanakan, ya, maka secara otomatis Allah tanamkan takwa, Allah tanamkan iman pada diri kita, karena keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah, sabarnya kita di dalam mensucikan jiwa kita, ya, agar jiwa kita berkomunikasi dengan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Marilah kita tingkatkan iman, takwa kita kepada Allah, agar kita itu senantiasa di dalam petunjuk Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.